Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivian Aulia Prasetya. Nama saya Gracia Florentina. Nama saya Evanka. Nama saya Vanessa. Nama saya Masuk Andana Putra Labis. Nah, kami akan membahas kasus berita terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dinilai baik yang dijelaskan oleh Hanis. Baik, pada Aceh, Info Publik, Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI, pada tahun 2021, Provinsi Aceh mencapai 80,92 atau menempati peringkat 6 nasional dan peringkat tertinggi di Pulau Sumatera. Informasi ini sebagaimana disampaikan Kepala Kesbangpol Aceh melalui Kabid Politik Dalam Negeri atau Poldagri Kesbangpol Aceh, Dr. Arsy MSI saat rilis IDK atau yang bisa kita kenal Indeks Demokrasi Keputusan Aceh tahun 2021 bersama BPS atau Badan Pusat Statistik Aceh di kantor Kesbangpol Aceh Kamis 11 Agustus 2022. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Polisi juga menyampaikan jika nilai IDK Provinsi Aceh yang mencapai 80,92 merupakan kategori E. Hasil tersebut menjadi salah satu prestasi bagi Provinsi Aceh. Capaian demokrasi tersebut telah berada pada kategori tinggi. Klasifikasi tingkat demokrasi ini dikelompokkan jadi 3, yaitu tinggi, indeks lebih dari 80, sedang, indeks dari 60 sampai dengan 80, dan rendah, indeks kurang dari 60. Angka IDK Provinsi Aceh tahun 2021 dipengaruhi oleh 3 aspek demokrasi, yakni kebebasan sebesar 85,50, kesetaraan 81,41, dan kapasitas lembaga demokrasi 75,82. Artinya, nilai kebebasan dan kesetaraan termasuk kategori tinggi. Sementara, untuk aspek lembaga demokrasi termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Evanka. Oke, saya akan lanjutkan. Sementara itu, Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh, Badan Supriyadi menambahkan jika IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek demokrasi, yaitu aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. IDI merupakan kegiatan kerjasama instansi pemerintah yaitu Kemenkopol-Hukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta pemerintah daerah. Dalam penyusunannya melibatkan 6 elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Keterlibatan ini dilakukan pada penyusunan indikator, verifikasi data dan FGD di pusat dan provinsi. Dirinya mengungkapkan jika metodologi penghitungan IDI pada tahun 2021 mengalami revisi menggunakan metode baru dengan sumber data lebih, yaitu data resmi dari lembaga atau pemerintah daerah, media cetak dan berita online, serta peraturan yang dikeluarkan instansi. Oke, bakal dilanjutkan oleh Vivian Aulia. Nah, selanjutnya kita akan membahas latar belakang dari Aceh ini. Latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh adalah disepakatinya persyaratan dari Gerakan Aceh Merdeka berupa keberadaan partai politik lokal di Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Memorandum of Understanding (HOUSI) sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Nanglo Aceh Darussalam. Dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran partai politik tulis ini dapat lokal dalam sistem kepartaian Indonesia membawa implikasi berupa amandemen berupa undang-undang pemerintahan Aceh guna mengakomodasi keberadaan partai politik lokal di Aceh yang berlaku sebagai lex specialis dan morat lex general. Nah, keberadaan partai politik lokal di Aceh juga turut membawa implikasi berupa menurunnya perolehan suara partai politik nasional dalam pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2014 di Aceh, di mana Partai Aceh berhasil mendominasi dalam perolehan suara jauh di atas partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya, di mana
di mana pemerintah hendaknya memberikan saluran aspirasi bagi partai politik lokal Aceh di tingkat nasional, mengikat ruang gerak partai politik lokal dalam menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional yang terbatas. Selanjutnya akan dibahas oleh Grecia. Baik, untuk selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan adanya jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan segala urusan, perlu dibentuk undang-undang tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dasar hukum tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum undang-undang terdapat pada pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 21 ayat 1, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Provinsi Sumatera Utara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang penyimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam undang-undang ini diatur tentang kewenangan dan penyelenggaraan keistimewaan untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya, sehingga kebijakan daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh. Perlu diketahui juga, undang-undang ini berlaku sejak diundangkan pada 4 Oktober 1999. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang ini terdiri dari 5 bab dan 13 pasal. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih.